saya menemukan satu ayat Yohanes 14 ayat yang kedua. Dikatakan begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku itu Yesus. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Itu kata Yohanes 14 ayat yang kedua, saudaraku. Tetapi percayalah saudaraku, berpuluh tahun ketika kita membaca ayat itu, kita berkata, itu tempat untukku. Betul? Betul? Kalau engkau sudah mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu, kau jadi orang Kristen, yang dulunya ngerokok nggak ngerokok, yang dulunya genit nggak genit, yang dulunya suka berantem nggak berantem, yang dulu hidupnya berantakan, sekarang hidup tidak berantakan. Yang dulunya tidak ke gereja, sekarang ke gereja, bahkan ambil bagian dalam pelayanan, jadi pendeta seperti saya. Dan kau bisa berpikir bahwa aku pasti punya tempat, seperti yang Yohanes 14 ayat 2 katakan, tempatku sudah disediakan oleh Tuhan Yesus di sana. Tak kasih tahu saudaraku, belum tentu. Belum tentu. Saya pun belum tentu. Kenapa? Kalau sampai ending of my life, saya tidak menjaga hidup saya sekualitas dengan diri putra tunggalnya, saya tidak punya tempat di rumah Bapa. Jadi jangan GR jadi orang Kristen, kau pasti masuk surga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mengingat sebuah pepatah yang berkata begini, harimau mati meninggalkan apa? Belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan apa, saudaraku? Meninggalkan apa? Nah, nama-nama baik atau nama jelek. Kemudian saya mulai mengeksplor. Semalam saya duduk termenung, iya ya, harimau mati meninggalkan ini, gajah ini, manusia ini. Yesus mati meninggalkan apa? Pathway of life. Yesus mati meninggalkan jalan kehidupan. Bagaimana kau hidup di bumi dan sampai di kekekalan. Dia meninggalkan itu. Maka dari itu Yesus berkata, akulah jalan. I am the way. Akulah kebenaran. Dan akulah hidup. Minumlah air yang daripadaku, maka engkau akan hilang hausmu. Kau akan merasa terpenuhi. Saudaraku, ketika saya mulai mengerti ini, saya mulai mengeksplor diri saya. Saya mulai mencoba mencari bagaimana aku hidup selama ini, saudaraku. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini kalimat tugas. Tadi di ibadah pertama, temanya adalah bagaimana menjadi terang dunia. Be the light. Kita itu punya surat tugas, saudaraku. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu saudara-saudari lahir di muka bumi ini, Anda punya surat tugas betulnya. Jadi jangan hidup semau-maumu sendiri. Apalagi engkau masuk di dalam kategori umat pilihan. Seperti hari Minggu kemarin saya ajarkan. Umat pilihan adalah orang-orang yang terpanggil untuk memenuhi standar Allah, supaya engkau dan saya suatu hari nanti memimpin bersama-sama dengan putra tunggalnya Yesus di langit baru bumi baru, di dalam kerajaan Bapa. Tetapi hari ini orang tidak paham bahwa dia itu adalah orang-orang yang dipanggil untuk dipilih suatu hari nanti menjadi bangsawan-bangsawan surgawi. Mereka tidak tahu. Kalau Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus itu ready, saudaraku, di perjanjian baru. Tetapi
tidak akan pernah aktif kalau Anda tidak membuka atau tidak merespon Roh Kudus itu. Loh pastor, meresponnya bagaimana supaya Roh Kudus itu aktif? Hiduplah kudus. Hiduplah benar. Jangan sembrono kau hidup. Kau bukan orang bebas, saudaraku. Kau pikir kau bebas. Kau milik Tuhan. Kau dibayar dengan darah dan tubuhnya. Kau tidak bebas. Kalau boleh dikatakan secara kasar, kau dan saya budaknya Tuhan. Di dunia ini hanya dua pilihan. Kau mau jadi budak Tuhan atau kau mau jadi budak dunia. Hari ini kalau engkau berkata di dalam dirimu, bebas dong, aku mau hidup, mau ngapain? Saya katakan, saudaraku, hidupmu dan hidupku harus memegang surat tugas itu. Tuhan Yesus naik ke surga. Oke, kita peringati setiap tahun. Tetapi dia meninggalkan pathway of life, atau boleh saya Indonesiakan, jejak hidup. Maka kita harus menyadari bahwa jejak hidup yang Yesus berikan kepada kita, wariskan kepada kita, harus kita hidupi. Maka kalau boleh dikatakan begini, tidak cukup jadi terang dunia. Selain jadi terang dunia, aku harus jadi jejak hidup untuk orang-orang di sekitarku, untuk keluarga dekatku, untuk suamiku, istriku, anakku, menantuku. Oh, aku harus jadi jejak hidup mereka, menggantikan Yesus yang 2000 tahun yang lalu sudah naik ke surga. Tetapi di ibadah pertama tadi saya katakan, jadi terang dunia aja manusia belum sampai di titik itu. Bagaimana engkau bisa jadi jejak hidup yang menghidupkan orang lain melalui hidupmu, saudaraku? Maka dikatakan, Yesus berkata, akulah hidup, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kalau kamu mengikuti jalanku, nak, kau akan melihat kebenaran. Kalau engkau melihat kebenaran, aletheia, engkau akan terbuka matamu melihat kebenaran itu, maka engkau akan memiliki zoe, hidup yang benar-benar hidup. Nah, ini yang susah, saudaraku. Orang Kristen tidak memahami ini. Makanya dia hidup tidak jelas arahnya. Dia dikunci dengan sebuah sistem dunia yang dikatakan apa? Aktivitas harian. Dikunci di situ. Orang terlelap setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Hidupnya sama. Dan dia tidak pernah menemukan Tuhan. Karena memang tidak ada jalan yang jelas. Tadi di pagi di ibadah pertama saya katakan, bagaimana engkau mau menjadi terang dunia kalau engkau tidak pernah punya cerita cinta dengan Tuhan. Saya dari dulu tidak pernah punya. Dulu, saudaraku, saya jadi Kristen sudah dari bayi, saudaraku. Saya ikut pelayanan remaja, ini dan itu, wah dari kecil, saudaraku. Tetapi saya tidak tumbuh cinta saya dari Tuhan, dari diri saya sendiri untuk Tuhan. Saya dipaksa orang tua saya untuk melayani. Saya lakukan, tetapi itu bukan timbul dari diri saya. Tahu nggak, saudaraku? Saya tidak pernah menemukan Tuhan. Hari ini saya mulai mengerti bahwa aku hidup bukan untuk aku sendiri. Aku hidup untuk banyak orang. Terang dunia. Tuhan tidak akan pernah meletakkan pelita di bawah gantang. Dia akan meletakkan itu di tengah-tengah ruangan supaya menyinari semua tempat. Engkau dan saya didesain Tuhan untuk menjadi pelita itu. Maka engkau dan saya harus berjuang, saudaraku. Saya harus jadi terang. Dan sekarang saya mengajarkan, saya harus jadi pathway of life. Orang mencari Tuhan dengan begitu sulitnya tidak menemukan Tuhan. Ketika dia melihat hidupmu, dia bisa melihat Tuhan dalam hidupmu. Maka omong kosong kalau orang berkata, aku melayani, tetapi di keluarga engkau jadi biang kerok, jadi biang masalah, saudaraku. Di komunitas-komunitasmu, engkau orang yang racun,
Engkau orang yang membuat masalah ribut sini dan ribut sana. Saya mau saudaraku di tempat ini yang hadir pada sore hari ini, kau dan saya harus seperti Yesus itu hidup. Rekam jejak kehidupan Yesus itu menjadi teladan, supaya kita mengalami kehidupan yang sesungguhnya, mulai di bumi ini sampai di kekekalan nanti. Saudaraku, kita harus bangga loh, kita dipercaya sama Tuhan dengan proyek besar, saudaraku. Ada amanat agung yang Tuhan titipkan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bagaimana orang mau jadi murid Tuhan kalau lihat hidupmu aja dia sudah mual, saudaraku. Kristen itu simple. The way of life. Bagaimana engkau menjadikan dirimu mengkloning Yesus. Mengkloning Yesus dengan keberadaan dirimu secara utuh. Karaktermu, sifatmu, masa lalumu, tingkat ekonomimu, tingkat kepandaianmu, who you are, siapapun dirimu, engkau mengkloning Yesus. Loh, pastor, maksudnya gimana? Dengan apa adanya dirimu. Makanya tadi pagi saya katakan, rajut cintamu sama Tuhan di hari-hari hidupmu. Kau punya waktu bersama dengan Tuhan. Maka Roh Kudus itu akan aktif bekerja dalam dirimu. Dia akan menuntun langkahmu melalui watakmu, melalui sifatmu, melalui latar belakangmu, di shaping, saudaraku. Itu proses panjang. Sampai di satu titik, tadi pagi saya katakan apa? Musa punya ceritanya dengan Tuhan, dan dia jadi history maker. Abraham punya ceritanya, dia jadi history maker. Daud punya ceritanya, dengan keadaan wataknya, dengan kekurangannya, dipoles sama Tuhan. Kita lihat tokoh-tokoh PL, saudaraku, dengan segala intrik dalam hidupnya, dia punya cerita cinta dengan Tuhannya, dan dia jadi history maker. Maka dari itu engkau dan saya be yourself. Anda tidak perlu jadi seperti saya. Be yourself. Tapi temukan cintamu dengan Tuhan. Buat rajut cintamu dengan Tuhan, sehingga engkau mengerti Roh Kudus akan membawa dirimu. Lama-lama nanti ketika engkau menoleh ke belakang, engkau melihat ternyata hidupku berubah ya. Ketika hidupmu berubah, ternyata secara tidak langsung, tiba-tiba akan ada banyak orang yang meneropong hidupmu dari kejauhan pun. Dia bisa berkata, berubah nih orang. Ini berubah. Kenapa dia berubah? Nebukadnezar mengakui Allahnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego lebih dari semua dewa yang pernah dia sembah, saudaraku. Dia melihat jejak hidup orang empat ini nyata dalam hidup mereka. Benar ya, orang ini benar-benar beda. Bahkan mereka tetap teguh dengan integritas percayanya kepada Tuhan, walaupun nyawanya diancam masuk ke dalam dapur api, saudaraku. Makanya kalau mau level kalian sampai di titik Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudaraku, bahkan nyawa pun dia tidak bergeming, itu dibutuhkan latihan, dimulai. Tadi saya katakan 5 menit pertamamu bersama dengan Tuhan. Maka ketika hidupmu berada di palung laut terdalam sekalipun, seakan-akan kau mengangkat doa-doamu, dan doa-doamu seakan-akan berhenti di langit-langit atap rumahmu. Seakan-akan Tuhan diam. Seakan-akan Tuhan tidak memperdulikan kau dan saya. Tetapi engkau masih tetap punya integritas percaya kepada Tuhan yang berkualitas, saudaraku. Ikut Tuhan itu indah, saudaraku. Tetapi itu tidak mudah. Maka engkau harus mulai pada hari ini, saudaraku, berjuang untuk hidup dengan klimaks di hadapan Bapa. Berani nggak engkau berkata kepada dirimu, kalau Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Abraham, Musa semua ditulis kisah hidupnya, jelas ada jejak Tuhan di situ. Bagaimana kalau Stephen Lim ditulis
Adakah jejak Tuhan di cerita hidupnya? Anda pernah tanya itu? Lagu-lagu tadi, sungguh nyatanya kau bagiku, tapi refrain, ku angkat wajahku, nyanyikan laguku. Nyanyikan laguku itu lagu hidupmu, saudaraku. Engkau tidak salah kalau engkau bisa menangis di hadapan Tuhan. Engkau bisa mengeluh di hadapan Tuhan. Tuhan, lihat hidupku. Tidak apa-apa, saudaraku. Tetapi itulah cerita cinta yang harus kau buat sampai engkau berkualitas hari-hari hidup. 24 jam 7 hari kau harus dirajut bersama dengan Tuhan di dalam semua persoalan hidup. Makanya saya tidak pernah tahu memaksa orang, contohnya anak-anak muda kalau ketemu saya, aku masih ngerokok, atau aku masih ini, gimana, saudaraku, saya nggak mau berhenti merokok. Kalau nggak boleh pelayanan. Ini itu. Saya lebih begini, saudaraku. Anak saya itu tidak pernah saya paksa untuk berdoa. Anak saya, 2 anak saya tidak pernah saya paksa untuk ayo pelayanan, ayo doa. Tidak pernah. Biar saya jadi pathway of life buat mereka. Amin. Kalau dipaksa, saudaraku, mereka ngikut, tapi tidak dari hati. Maka dari itu saya selalu katakan kepada orang-orang yang konseling dengan saya selalu katakan apa? Temukan cintamu sama Tuhan. Sampai kau bisa berkata, Tuhan, terima kasih aku hidup hari ini. Saya orang yang gak pernah menangis, saudaraku, dari lulusan. Sekarang hari ini saya menemukan Tuhan, saya ditemukan Tuhan. Saya bisa menangis di hadapan Tuhan dan saya bisa berkata, thank you my Lord, aku bisa kau temukan. Sekarang aku harus berjuang hidup menjadi pathway of life untuk jemaatku. Dan jemaatku harus bisa menghidupkan Kristus dalam hidupnya supaya mereka pun jadi pathway of life untuk orang-orang di sekitar. Pegawaimu lihat hidupmu, mertuamu, menantumu, dia akan lihat, mamaku sibuk pelayanan, tapi ada perubahan hidup nggak dia? Papaku sibuk pelayanan, tapi ada perubahan hidup nggak dia? Butuh itu, saudaraku. Dunia butuh proof dari perubahan hidupmu. Kalau engkau tidak mengkloning Yesus, maka engkau tidak akan pernah, jangan berharap engkau menjejakkan kaki ke langit baru, bumi baru. Jadi kalau orang sampai mau berkomitmen mencari Tuhan sungguh-sungguh, saya bersyukur di Rehoboth Semarang ini banyak jemaat yang sungguh-sungguh dia rindu dengan Injil yang murni. 2 kali ibadah dia datang, YouTube semua dia ikutin, belum lagi Truth ID dia ikutin. Saya ngomong, orang-orang begini, saudaraku, tidak mungkin tidak bertumbuh. Tidak mungkin hidupnya tidak semakin berkenan di hadapan Bapa, tidak mungkin. Dan orang seperti ini, saudaraku, berani berjerih lelah untuk Tuhannya, untuk upgrade dirinya. Tidak mungkin dia berpangku tangan untuk pekerjaan Tuhan. Saya saksikan banyak, saudaraku. Maka dari itu saya bisa katakan, gereja ini kecil-kecil cabai rawit. Saya lihat, saudaraku, karena orang yang terus berinteraksi dengan Allah tidak mungkin tidak tambah kudus hidupnya. Orang yang terus duduk dekat kaki Tuhan, saudaraku, meskipun belum bersih, makanya saya selalu ngomong, Bapak Ibu, saudara-saudari, jangan dengerin omongan setan. Setan selalu ngomong, kamu tidak layak, kamu kotor. Nggak usah ketemu Tuhan, nggak usah doa. Kamu jorok, kamu kotor. Kamu masih ini, kamu masih itu, kamu masih ini, kamu masih itu. Jangan dengarkan suara setan. Buka hatimu, rendahkan hatimu, minta Roh Kudus tuntun dirimu. Orang kalau mau, makanya saya punya hashtag 5 menit pertama, duduklah
5 menit pertama di hadapan Tuhan. Nggak usah ngomong banyak-banyak, saudaraku. Ngomong saja, Tuhan, ini aku kotor Tuhan. Tapi aku punya hati yang mau mengasihimu dengan sungguh-sungguh. Pakailah aku. Cukup. Setiap pagi kau duduk dekat kaki Tuhan. Tuhan, aku bodoh, tuntun aku hari ini. Aku butuh penyertaan-Mu, aku butuh hikmat-Mu. 5 menit pertama. Terus saudaraku, kau rajut. Minggu depan 10 menit, 15 menit, 20 menit, 1 jam, 1,5 jam, 2 jam. Saya kasih tahu saudaraku, itu adalah momen di mana seseorang bisa melampaui batas kehidupannya. Kok orang bisa begini ya? Keadaannya sulit kok dia masih tetap bisa bersyukur. Itu karena dia duduk dekat kaki Tuhan, bertarungnya di situ. Yesus, dia bisa melewati Via Dolorosa karena dia bertarung dengan lututnya. Daniel, dia bisa melewati itu semua. Dia punya integritas yang kuat sampai bara api pun tidak menggoyahkan imannya karena dia punya jam doa 3 kali sehari di atap tempat dia tinggal, di kamarnya. Start dengan intimacy with God. All things possible kalau kita mau bersama dengan Tuhan. Tetapi banyak orang tidak memulai dengan Tuhan. Banyak orang memulai hari hidupnya dengan kebisingan yang ada di sekitarnya. Loh pastor, orang-orang yang mencari Tuhan semakin hari semakin berkenan. Yes, berarti mereka tidak bisa berbuat dosa. Masih bisa saudaraku. Bisa, tapi sulit kalau memang dia memang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sulit, tapi bisa. Dan orang yang tiap hari datang menyembah Tuhan, berdoa, tidak mungkin dia bisa hidup di dalam dosa berlama-lama. Kadang manusia itu satu serabut kecil, saudaraku, sombong gitu ya, Tuhan tidak berkenan. Satu serabut kecil kau tidak kudus, ngomongmu, mikirmu tidak benar, kelakuanmu. Kita tidak bisa jadi pathway of life. Mulai yuk hari ini saudaraku. Kita harus jadi terang, kita harus jadi jalan untuk banyak orang untuk menemukan pribadi Yesus. 1 jiwa kau menangkan, itu berharga di mata Allah. Pastikan jiwamu dulu berada di tempat yang tepat bersama dengan Tuhan. Mumpung masih muda, hiduplah yang benar. Yang muda-muda nih, hiduplah yang benar. Siapa yang mau jadi the way of life untuk orang lain? Hiduplah benar mulai hari ini. Jaga omonganmu, jaga tingkah lakumu. Loh pastor, tetapi dulu aku hidupku gak benar. Tak kasih tahu, Tuhan gak lihat masa lalumu, Dia lihat engkau hari ini dan ke depan. Makanya saya bilang hari ini, kalau hari ini saya berkata, kalau aku mati saat ini, aku pasti masuk surga. Tapi ke depan nanti, berapa puluh tahun lagi, belum tentu. Karena bagaimana saya mengiring Tuhan sampai akhir, itu penentuan di saya sendiri. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadilah Kristen yang sejati. Dan ingat, kalau orang benar-benar terus merajut cintanya sama Tuhan, dengar baik-baik saudaraku, dia tidak mungkin tidak dibela oleh Tuhan. Berinteraksi dengan Allah itu dan mengalami Allah itu bukan karunia, tetapi itu pilihan setiap orang untuk dia mau memeluk Tuhannya atau tidak. Saya katakan ini sekali lagi saudaraku, kalau engkau mau jadi terang, kau mau jadi pathway of life, kalau engkau tidak memeluk Tuhanmu dengan benar, selamanya kau jadi batu sandungan buat orang lain. Orang kalau memeluk Tuhannya dengan benar, punya waktu dengan Tuhannya dengan benar, intim dengan Tuhannya, intimacy with God,
dia akan hidup dalam kekudusan. Dan orang kalau hidupnya di dalam kekudusan Tuhan, di dalam area Tuhan, di dalam kawasan Tuhan, dia akan tanggung jawab dengan hidupnya, saudaraku. Dia akan berjuang untuk dirinya, tanggung jawab dengan dirinya. Dia juga tanggung jawab kepada orang di sekitarnya. Orang kalau hidup di dalam Tuhan, di dalam kekudusan Tuhan, kalau egois, bukan. Dia pasti tidak di dalam Tuhan. Karena Yesus mengajarkan kepada engkau dan saya, bukan menjadi pribadi yang egois untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan banyak orang. Amin, saudaraku. Amin. Jadi berjuanglah dan temukan cerita cintamu bersama dengan Tuhan. Mulai hari ini, nanti kalau seperti kita nih ya, Pak Agus nih sama Bu Silvi, Anita, semua, Sasa, semua dengan tugas kalian masing-masing nih. Kalian bisa jadi jejak hidup untuk orang lain. Pegang uang jujur, sama orang ngomong yang baik. Amin gak? Jadi mama mertua yang baik. Mulai dilihat, dia kan lihat perubahannya. Iya, Anda hidup aja menghidupkan Yesus di dalam setiap pilihan. Hidupmu itu khotbahmu yang nyata. Berjuanglah. Sekali lagi saya katakan, selamat berjuang, saudaraku. Kloningkan Yesus dalam hidupmu, maka anak-anakmu pun akan mengkloningkan Yesus dalam hidup mereka. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Yuk kita bangkit berdiri.